Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang alat pembuktian dan juga alat bukti apa saja yang digunakan dalam sidang di pengadilan agama. Nah, video ini kita nanti akan membahas tentang alat bukti yang pertama, yaitu bukti surat. Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Jadi tulisan tersebut berisi tentang keterangan suatu peristiwa. Misalkan keterangan peristiwa lahirnya seseorang, keterangan tentang peristiwa pernikahan seseorang. Nah, ini yang berupa tulisan yang bisa dibaca, ya. Kemudian berisi keterangan yang berupa keadaan, misalkan menerangkan bahwa seseorang itu dalam keadaan sehat. Nah, ini berupa surat keterangan dokter atau hal-hal tertentu lainnya. Nah, ini bisa dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Mengenai bukti surat, itu ada 3 macam dan masing-masing bukti surat ini nanti akan mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Yang pertama, bukti surat itu ada yang namanya surat biasa, kemudian ada akta otentik, kemudian ada akta di bawah tangan. Surat biasa di sini ya. Sebenarnya surat itu tidak dibuat ya dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti. Ya, tujuannya memang tidak dijadikan sebagai alat bukti karena itu merupakan surat biasa. Nah, seandainya surat tersebut akan dijadikan sebagai bukti, maka hanya kebetulan saja ya. Yang termasuk surat biasa misalkan surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, surat cinta, ataupun surat kabar tentang keadaan seseorang kepada saudaranya atau orang tua. Nah, itu masuk ke dalam surat biasa. Surat-surat tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk tujuan sebagai alat bukti, tetapi suatu ketika apabila itu bisa digunakan sebagai alat bukti, ya itu bisa diajukan di persidangan pengadilan. Kemudian bukti surat yang kedua ada yang namanya akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan lain atau tidak dibuktikan sebaliknya. Contoh akta otentik misalkan kutipan akta nikah. Nah, ini kan yang berwenang membuat adalah pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama. Akta kelahiran misalkan. Nah, ini akta ini hanya bisa dibuat oleh pejabat yang ada di catatan sipil. Akta cerai misalkan, akta cerai ini yang berhak mengeluarkan adalah pengadilan agama. Kalau akta perceraian bagi yang non-muslim nanti yang akan mengeluarkan atau yang berhak membuat adalah catatan sipil dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kemudian bukti surat yang ketiga namanya akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, kekuatan pembuktiannya ya, ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak. Apabila isi dan tanda tangannya tidak diakui atau dibantah, maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah bukti lain ya, dengan alat bukti saksi misalkan. Jadi kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta otentik. Kalau akta otentik sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya atau tidak dibuktikan yang lainnya. Demikian tentang bukti surat. Nanti kita akan lanjut ke alat bukti selanjutnya.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.